Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran gelombang bunyi pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, setelah Anda mempelajari tentang sumber bunyi, kita akan melihat bagaimana fenomena-fenomena yang dapat dihasilkan oleh gelombang bunyi pada kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan dipaparkan tentang efek Doppler, tentang pemantulan, kemudian tentang interferensi, dan beberapa hal terkait dengan gelombang bunyi. Maka mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada tentang peristiwa efek Doppler. Nah, apakah efek Doppler itu? Yaitu peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang didengar pada saat sumber bunyi itu bergerak terhadap pendengar. Di sini nanti kita akan mendengarkan bagaimana sebuah mobil yang sedang bergerak, baik bergerak ketika mendekati pendengar yang sedang merekam atau ketika meninggalkan pendengar atau orang yang sedang merekam. Jadi orang yang merekam peristiwa ini kita sebut sebagai pengamat atau pendengarnya. Sekarang kita lihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, di sini tadi Anda dapat mendengarkan bagaimana perubahan suara klakson itu. Kita ulangi lagi. Peristiwa inilah yang kemudian kita sebut sebagai peristiwa efek Doppler. Jadi frekuensi yang didengar, yang kita dengarkan tadi ketika mobil mendekati kita atau sedang meninggalkan kita, itu frekuensinya menjadi berubah. Perubahan itu dikarenakan apa? Adanya perbedaan kecepatan yang dihasilkan oleh bunyi yang sedang bergerak ini. Jadi ketika sumber bunyi itu sedang bergerak mendekati orang atau sebaliknya, terjadi perubahan besar kecepatan bunyi yang merambat karena bunyi itu berupa gelombang, ya, mendekati orang ini sekaligus juga mobilnya juga mendekati, berarti terjadi perubahan kecepatan lambatan gelombang yang ditentukan dalam bentuk persamaan frekuensi yang didengar dibagi frekuensi sumber sama dengan kecepatan bunyi di udara dikurangi kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara dikurangi kecepatan dari mobil ini bergerak atau kecepatan mobil sumber bunyi. Supaya persamaan ini terkait dengan gerak relatif, maka kita perlu menentukan sebagai arah tanda positif. Arah tanda positif adalah arah dari sumber bunyi ke pendengar. Artinya adalah arah positif untuk gambar ini karena sumbernya ada di sebelah kiri, pendengarnya ada di sebelah kanan, maka seluruh arah yang arahnya ke kanan dia bertanda positif. Jika orang ini sedang diam, berarti VP sama dengan 0. Tapi kalau kemudian orang ini sedang bergerak ke kanan, berarti nanti kecepatan orang ini bertanda positif. Maka kalau VP-nya positif, maka nilai negatif nilainya tetap bertanda negatif. Berbeda kalau orang ini kemudian dia bergerak ke kiri, berarti kecepatan orang ini bertanda negatif. Kalau kecepatan orang ini bertanda negatif, maka dampak tanda yang ada di atas otomatis bertanda positif. Kenapa? Karena min dikalikan min maka bertanda positif. Jadi lihat bagaimana ketentuan tentang tanda positif, yaitu arah yang ditunjukkan oleh sumber bunyi menuju pengamat. Kalau kemudian posisinya dibalik, maka tanda positifnya pun juga akan berubah. Karena apa? Karena mobilnya sumber bunyi ada di kanan, pendengarnya ada di kiri, maka semua yang arahnya ke kiri akan bertanda positif. Maka dampaknya mobil ini memiliki kecepatan bertanda negatif. Kalau orangnya ini sedang bergerak ke kiri, maka orang ini punya kecepatan positif. Tapi kalau orang ini kemudian dia bergerak ke kanan, maka orang tersebut punya kecepatan negatif karena tanda positifnya adalah arah ke kiri. Di sini tunjukkan orang sebagai arah positif kalau dia bergerak ke kiri,
Sedangkan mobil bertanda negatif kalau dia bergerak ke kanan. Kenapa? Karena tanda positifnya adalah arah dari mobil ke pendengar atau arah ke kiri sebagai tanda positif. Ini sebagai contohnya. Pada contoh ini kita akan mendiskusikan bagaimana peristiwa efek Doppler terjadi ketika sebuah sumber bunyi sedang bergerak dengan pendengar yang juga bergerak. Tentunya yang harus kita lakukan adalah menentukan tanda positifnya. Karena sumber bunyinya ada di kiri, kemudian pendengarnya ada di kanan, maka arahnya adalah ke kanan bertanda positif. Dan dari persamaan ini, maka kecepatan orang ini bertanda positif, demikian juga kecepatan mobil juga bertanda positif karena arahnya sama dengan arah tanda positif. Dengan menggunakan rumus efek Doppler, maka nilai Vp dan Vs tinggal kita substitusikan. Dengan kecepatan bunyi di udara ada 340 meter per sekon, maka Vp-nya si dekil ini adalah 25 meter per sekon dan kecepatan mobilnya adalah 30 meter per sekon. Frekuensi sumber bunyi adalah 620 frekuensinya Hz. 620 Hz. Maka kita tentukan dapatkan bahwa orang yang mengendarai motor ini akan mendengar bunyi dengan frekuensi 630. Berarti dia akan mendengar frekuensi lebih tinggi dibandingkan dari frekuensi aslinya yang dipancarkan oleh mobil patroli tersebut. Berikutnya pada contoh yang ketujuh, bagaimana sekarang kalau ada sumber bunyinya ada di depan, kemudian ada pengendara yang di belakang. Tentunya langkah pertama adalah arah acuan positifnya, yaitu arah positifnya adalah dari sumber bunyi menuju ke pendengar. Arah ke kiri bertanda positif. Karena mobilnya sedang bergerak ke kanan, patroli mobil juga ke kanan, maka baik mobilnya polisi maupun pendengar semuanya bertanda negatif. Dari persamaan ini, maka karena menggunakan tanda negatif, maka baik untuk Vp-nya negatif, Vs-nya negatif, kalau kita kalikan mendapatkan hasil positif, maka 350 dan 360 dengan frekuensi yang dipancarkan dari mobil polisi ada 1080. Maka orang yang ada di belakang akan mendengarkan bunyi sirinenya adalah 1050 Hz. Fenomena berikutnya adalah tentang interferensi bunyi, yaitu bagaimana terjadi pada saat penggabungan bunyi identik. Jadi kalau ada dua sumber bunyi, kemudian sumber bunyi itu harus identik, berarti harus punya frekuensi yang sama. Akan berdampak terjadinya suara bunyi keras dan lemah. Bunyi keras dan lemah ini berarti terkait dengan amplitudonya. Berarti kadang kita mendengarkan suara keras dan kadang kita mendengarkan frekuensi yang lemah. Peristiwa itu terjadi karena adanya interferensi keras, yaitu amplitudo yang sefase dan amplitudo minimumnya yang berlawanan fase. Hal ini terjadi karena adanya selisih lintasan yang diakibatkan dari dua sumber bunyi tadi. Jadi karena sumber bunyinya itu kita dengarkan di tempat-tempat tertentu, berarti pendengar punya jarak tertentu terhadap sumber bunyi pertama dan sumber bunyi yang kedua. Contohnya ada sebagai berikut. Ini ada sumber bunyi yang pertama, ini sumber bunyi yang kedua. Kalau keduanya dibunyikan dengan frekuensi yang sama, maka di antara ruangan itu akan terdengar bunyi gabungan dari bunyi pertama dan bunyi kedua. Maka akan terdengar suara-suara keras dan suara lemah yang akan selalu bergantian. Yang partikel rapat suara keras, partikel renggang suara lemah. Tepat pada saat orang ini sedang bergerak, maka orang ini akan mendengarkan suara sesuai dengan posisi dari keras dan lemahnya itu. Saat melewati bagian yang rapat, dia mendengarkan keras. Saat melewati ruangan yang renggang, dia akan mendengarkan suara yang lemah. Jadi posisinya akan seperti ini. Karena sumber bunyi ini memiliki frekuensi yang sama, maka pasti kita dapatkan posisi
tengah-tengah antara kedua sumber bunyi itu pasti adalah suara keras. Maka suara yang di tengah-tengah pasti suara yang keras. Karena mereka antara sumber bunyi pertama menuju ke titik tengah dengan sumber bunyi kedua ke titik tengah mereka punya jarak yang sama. Berarti sedang memiliki beda fasenya 0. Maka delta S-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? Kalau delta S sama dengan 0 berarti S1 dan S2 nilainya adalah sama. Maka nilai delta S itu akan ditentukan oleh posisi dari tempat orang itu mendengarkan. Pada saat di tengah-tengah, jadi pada saat orang ini berada di tengah-tengah sini, maka itu artinya S1 sama dengan S2. Atau delta S-nya, nilai M-nya sama dengan 0. Kalau nilai M-nya sama dengan 0, maka dia sedang mendengarkan suara keras. Kalau kemudian orangnya sedang pada posisi yang renggang, berarti nilai S1 dan nilai S2-nya berbeda. S1-nya lebih pendek dibandingkan S2-nya. Maka dia akan mendengarkan suara lemah di sini. Suara lemah di sisi kiri sebenarnya juga akan sama dengan sisi yang sebelah kanan. Artinya bahwa nilai S yang pendek yang kiri dengan S yang pendek yang kanan itu nilainya akan sama. Demikian juga untuk nilai S2 yang pada saat yang ungu lebih panjang untuk yang di sebelah kiri, tapi kalau yang di sebelah kanan ganti S1-nya yang lebih panjang. Tapi prinsipnya adalah selisih antara S1 dan S2 itu nilainya adalah sama. Nah, pada saat selisih dari S1 dan S2 itu mendapatkan nilai sama dengan setengah lambda, maka mendapatkan suara yang keras. Berarti suara keras dan itu akan terjadi bersama-sama. Maka pada bagian ini namanya lemah ke-1, sama juga yang untuk sisi kanan. Akan terjadi keras ke-1 dan keras ke-2, sisi kiri dan sisi kanan juga. Akan terjadi lemah ke-2 dan lemah ke-2 juga pada sisi kanan dan sisi kiri. Bahwa masing-masing akan punya nilai M sebagai berikut. Untuk suara keras, nilai M-nya adalah 0, itu adalah suara keras. Untuk lemah 1, itu masing-masing meskipun di kanan dan kiri, mereka punya nilai M sama dengan setengah. Jadi nilai M-nya itu setengah kalau mendapatkan suara lemah ke-1. Kalau keras yang ke-1, baik yang kanan maupun yang kiri, dia punya nilai M sama dengan 1. Sehingga urutan yang ada di paling kanan ini sebenarnya adalah keras pusat, kemudian lemah ke-1. Kalau ini adalah keras ke-1, berikutnya lemah ke-2, kemudian keras ke-2, dan seterusnya. Jadi Anda lihat urutannya, M0 adalah keras pusat, M setengah adalah lemah ke-1, dan seterusnya. Berarti ini adalah M3/2 lemah ke-2, dan kalau yang paling terakhir di sebelah kiri atau yang paling kanan ini adalah nilai dari M sama dengan 2, maka mendapatkan keras ke-2. Sebagai contoh misalnya ada dua sumber bunyi, mereka terpisah pada jarak 20 meter. Masing-masing punya frekuensi 680 Hz. Nah, berapakah panjang gelombang yang dihasilkan oleh kedua sumber bunyi itu? Dengan frekuensi 680 Hz kita bisa menghitung panjang gelombangnya. Kemudian di manakah letak maksimum keras pertama atau keras utama? Ya, keras pertamanya di mana? Kemudian posisi interferensi maksimum keras keduanya terhadap sumber S1, dan yang berikutnya adalah interferensi minimum lemah kedua. Berarti ini adalah tanyakan KP-nya berapa, ini tanyakan adalah K2-nya berapa, ini tanyakan L2-nya berapa. Kita hitung dulu panjang gelombangnya. Gunakan rumus V lambda kalikan F, maka lambdanya 0,5 meter. Keras utama berada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ya berarti tinggal 20 meter kita bagi 2. Maka mendapatkan keras utama berada pada jarak 10 meter, baik dari sumber 1 maupun sumber 2. Kalau kita ingin mendapatkan keras kedua itu memiliki nilai M sama dengan 2. Nah, di sini
keras kedua itu nilai M-nya sama dengan 2, maka M sama dengan 2 kita masukkan ke bentuk persamaan yang warna hijau. Maka M sama dengan 2 adalah posisi keras kedua. Dengan menggunakan M sama dengan 2, delta S-nya adalah S2 dikurang S1 atau bisa juga S1 min S2. Prinsipnya Anda boleh membolak-balik di sini. Maka kita dapatkan kalau kita menggunakan nilai S1-nya berarti S2-nya itu sama artinya dengan 20 meter dikurangi dengan S1. Itulah nilai dari S2. Maka S2-nya bisa kita substitusi di sini. S2-nya adalah 20 min S1. Kita dapatkan S1 ditambah dengan S1 adalah 2S1. Kemudian min 20 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan mendapatkan 20 tambah 1, 21. Berarti nilai S1-nya ada 11,5 meter dari sumber pertama. Maka itulah posisi keras kedua kalau diukur dari sumber bunyi ke 1. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung lemah kedua? Lemah kedua nilai M-nya 3/2. Anda lihat berapa nilai M untuk L2 pada slide sebelumnya. Maka Anda nanti bisa melihat bahwa L2 itu memiliki nilai M-nya ada 3/2. Sehingga dengan cara yang sama dengan mengganti M2-nya menjadi 3/2 di sini, dengan lambdanya sama dengan setengah meter, kita mendapatkan bahwa suara dari lemah kedua itu berada pada posisi dari S1 sejauh 20,75 meter. Dari S1. Kalau ingin mendapatkan dari S2 ya berarti tinggal kita selesaikan nilai dari, kalau panjangnya adalah, pada bagian ini ada koreksi itu jawaban soalnya, karena untuk menyelesaikan persamaan ini berarti kita mengalihkan angka 4 ini ke sisi kiri, maka kita dapatkan 4S1 dan 4S1, sehingga kalau kita jumlahkan mendapatkan 8S1. 20 kalikan 4 adalah min 80. Kalau kita pindahkan ruas maka kita dapatkan S1 nya 10,375. Berarti suara lemah kedua itu berada sejauh 10,375 dari sumber pertama. Kalau ingin mendapatkan berapa jaraknya dari sumber kedua, maka ya tinggal 20 ini dikurangi 10,375 meter. Itulah posisi suara lemah kedua dari sumber bunyi kedua. Berikutnya, ketika ada dua sumber bunyi ini terpisah, kemudian ada detektor itu yang mula-mula dia di tengah-tengah, dia menangkap frekuensi, kemudian kita geser sejauh 0,8 dari posisi awal dan kembali dia menangkap bunyi itu. Ingat pada peristiwa interferensi, bunyi itu terjadi suara yang di tengah suara keras, kemudian suara lemah dan suara keras. Kesimpulannya adalah ketika detektor itu digeser dari tengah-tengah ke kanan sejauh 0,8 meter, berarti dia sedang menangkap bunyi keras ke 1. Maka dari data itu dengan menghitung jarak totalnya 10 meter, maka selisih dari S1 min S2 mendapatkan keras ke 1. Keras ke 1 memiliki nilai M sama dengan 1. Dengan jarak S1-nya adalah dari sumber bunyi ke detektor adalah 5 meter tambah 0,8 berarti 5,8, dan dari S2 berarti 5 meter dikurangi 0,8 4,2. Maka dengan menggunakan data ini kita bisa mengetahui nilai panjang gelombang bunyi itu adalah sebesar 1,6 meter. Itu panjang gelombangnya. Dengan menggunakan kecepatan sumber bunyi dan frekuensi, maka kita dapatkan frekuensi ada V per lambda atau 340 dibagi dengan 1,6. Frekuensi sumber bunyi kiri dan kanan mendapatkan nilai 202,5 Hz. Fenomena bunyi yang kedua adalah tentang pelayangan. Pelayangan itu terjadi kalau ada dua sumber bunyi tetapi frekuensinya mereka itu berbeda. Tidak seperti konsep pada interferensi. Kalau konsep interferensi keduanya frekuensinya harus sama. Kalau pada pelayangan kedua bunyi ini punya frekuensi yang berbeda dan perbedaannya harus cukup kecil. Jadi cukup kecil, mungkin hanya beberapa hertz ya.
supaya nanti akan kita dapatkan suatu fenomena bahwa ketika ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil itu, kita dapat mendengarkan suaranya itu kadang-kadang suaranya itu keras, kadang-kadang suaranya lemah. Jadi itulah konsep dari frekuensi layangan bunyi. Jadi kita itu bisa mendengarkan suara keras dan suara lemah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita bisa mendengar suara keras dan suara lemah. Kalau pada interferensi, suara keras dan lemahnya di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau pada pelayangan, di semua tempat kita bisa mendengarkan suara keras dan suara lemah secara bergantian. Nah, lama waktu bergantiannya itu dinamakan periode layangan. Dari periode layangan kita bisa menghitung frekuensi layangan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada frekuensi 20 Hz dan 22 Hz itu kita bunyikan bersama-sama, maka suara itu kita akan mendengar bergantian suara keras menuju suara keras. Itu rentang waktunya adalah sebesar setengah detik. Karena selisihnya adalah 2 Hz. 2 Hz itu frekuensinya ada 1/2. Berarti setiap setengah detik kita akan mendapatkan suara lemah atau suara keras ke keras. Itu juga selisihnya setengah detik. Sehingga kalau kurang lebih akan seperti ini nanti, seperti suara keras lemah itu nging nging nging. Nah, akan seperti itu. Jadi suaranya akan kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jedanya ada setiap setengah detik untuk peristiwa 20 dan 22 Hz. Maka ketika ada suatu sensor bunyi yang kita letakkan di antara dua speaker ini ternyata menghasilkan gelombang yang ditancapkan seperti gambar, jarak antara puncak dengan simpulnya adalah 0,4 sekon, maka kita bisa menghitung berapakah frekuensi layangan dan periode layangan. Di sini waktu T-nya mewakili dari setengah periode. Setengah periodenya adalah 0,4 sekon, berarti periodenya 0,8 sekon. Kenapa? Karena suara keras ke suara lemah itu adalah setengah periode. Tapi kalau keras ke keras itu adalah suara satu periode. Kalau keras ke keras berarti nilainya 0,8 sekon. Artinya apa? Frekuensi pelayangannya adalah kebalikan dari periodenya. Berarti frekuensi pelayangannya adalah 1/0,8 atau 1,25 Hz. Ini didapatkan kalau frekuensi yang didapatkan adalah dari 1200, itu berarti salah satu sumber bunyi harus punya frekuensi boleh ditambah 1,25, boleh dikurangi 1,25. Berarti ada dua peluang. Bisa yang 1198,75 Hz atau boleh menggunakan 1201,25 Hz. Jadi frekuensi bunyi yang kedua itu boleh menggunakan di antara dua bunyi ini. Asal yang pertama adalah 1200 Hz. Fenomena kedua adalah tentang resonansi, atau setelah yang kedua atau yang ketiga ini tadi ya, resonansi. Yaitu peristiwa bergetarnya suatu benda karena frekuensi yang lain. Nah, bagaimana maksud bisa bergetar? Kita lihat percobaan berikut ini. Ada dua sumber bunyi dengan tabung resonansinya. Nanti ini akan kita pukul dan akan berdampak pada tabung yang sisi yang berikutnya. Kita dengarkan percobaannya dengan seksama. One of these forks, like I want to hit this one, but I'm not going to touch that one. And you see this one sitting over here by itself. Now hit that one. Watch. Whoa! Do you see that? That one wasn't connected to this one. It's not touching it at all. They're sitting on feet. They don't have any connection at all. But if I hit this one, the other one picks it up. Now, if I did it the other way around, if I hit this one, then that one picks it up. Nah, pada percobaan tadi Anda bisa melihat bahwa ketika yang sebelah kiri itu kita pukul, ternyata tabung yang sebelah kanan dia ikut berbunyi.
Meskipun tabung yang sebelah kiri sudah kita hentikan, kita pegang, ternyata yang tidak kita pegang dia masih berbunyi dan baru akan tidak berbunyi ketika tiang garbu tala kita pegang. Kita lihat kembali. One of these forks, like I want to hit this one, but I'm not going to touch that one. And you see this one sitting over here by itself. Now I hit that one. Nah di sini Watch. masih berbunyi. Whoa. Kita pegang langsung tidak Do you see berbunyi. that? Nah itulah konsep dari resonansi, yaitu kenapa? Karena antara tabung kanan dan tabung kiri ini memiliki garbu tala yang frekuensinya sama. Jadi ketika yang sebelah kiri kita pukul, yang sebelah kanan juga ikut berbunyi karena memiliki frekuensi yang sama. Peristiwa seperti ini, resonansi itu bisa kita pakai untuk menentukan suatu frekuensi sumber bunyi ini. Jadi misalnya kita tidak tahu berapa sih frekuensi garbu tala itu, kita bisa menggunakan percobaan resonansi untuk menghitung frekuensi garbu tala ini. Karena dengan mengatur ketinggian air ini, maka ketinggian air ini dapat berbunyi juga sehingga bisa digunakan untuk mengukur panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang dihasilkan ini bisa dipakai menentukan frekuensi yang sedang berdengung di dalam gelas itu. Artinya apa? Karena gelasnya ini berdengungnya karena adanya garbu tala, kesimpulannya nilai dengung pada tabung gelas itu sama dengan nilai frekuensi pada garbu tala. Maka nilai dengung itu pada tabung itu dapat terjadi pada beberapa tempat. Ada dengung yang pertama dengan nilai kedalaman 1/4 lambda, ada dengung yang kedua dengan frekuensi 3/4 lambda. Kalau ini diturunkan lagi akan terdengar dengung yang ketiga, yaitu 7/4 lambda. Baik pada dengungan yang pertama, dengungan yang kedua, dan seterusnya, semua dengungan itu memiliki nilai lambda yang tetap. Maka nilai lambda ini bisa kita pakai untuk menghitung berapa frekuensi tabung ini berdengung, dengan catatan kita mengetahui kecepatan rambatan bunyi di udara. Frekuensi dengungan bunyi pada tabung itu selalu sama dengan frekuensi dengung pada garbu tala tersebut. Contohnya adalah jika ada sebuah speaker, kita dekatkan pada sebuah tabung, ternyata tabung ini berdengung pada saat kolomnya itu 12 cm. Jadi saat 12 cm tabung ini berdengung. Maka dengungannya pada tabung ini sama dengan dengungan pada speaker itu. Maka karena ini terjadi yang pertama kali, berarti nilai dengungan yang pertama kali itu mewakili nilai L1. L1-nya berarti sama dengan 1/4 lambda. Nilai L1 tingginya ini adalah 12 cm setara 0,12, maka panjang gelombangnya pada kolom tabung air itu adalah 0,48 meter. Kita gunakan konsep kecepatan bunyi V dan lambda dengan menggunakan rumus ini. Karena V-nya selalu kita ambil 340, maka kita dapatkan frekuensi tabung ini berdengung ada 708 Hz yang sama dengan dengungan pada speaker tersebut. Fenomena berikutnya ada tentang pemantulan bunyi. Ini paling sering ya kan kita gunakan untuk mengukur kedalaman. Bahkan teknologi sekarang dapat dipakai untuk menggambarkan peta dari suatu bawah laut. Ini kalau pada navigasi pada kemeteorologian di ilmu oceanografi kelautan. Kalau dalam manusia bisa digunakan untuk USG, ya USG. Dulu hanya untuk melihat kondisi-kondisi tersebut, sekarang bisa dipakai untuk USG hingga 4 dimensi, sehingga bentuk dari wajah anak itu pun dapat dilihat seperti kapal ini melihat wajah dari dasar laut. Itu konsep pemantulan dari bunyi. Nah, demikianlah para murid terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan gelombang bunyi yang ada di sekitar kita pada pokok bahasan video bagian yang kedua ini. Sampai jumpa kembali dalam pokok bahasan bunyi berikutnya.